Habib Umar bin Ismail bin Yahya Syahadat Ain Cirebon melawan penjajah dengan dakwah. Demi menegakkan ajaran Islam, ia tak kenal kompromi dengan pemerintah kolonial Belanda. Berikut adalah biografi singkat Abah Umar yang diketahui oleh umumnya masyarakat yang sudah kami rangkum. Abah Umar adalah keturunan Rasulullah ke-36. Marga beliau adalah Yahya. Adapun silsilahnya adalah Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taha bin Masik bin Ahmad bin Idrus bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Kali Kasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilalah bin Isa An-Nakib bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Aridi bin Jafar Ash-Syadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Habib Umar adalah salah seorang keturunan Alawiyah yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 1298 Jam, bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1888 M, di Arjawinangun, Cirebon, 25 km ke arah barat laut kota Cirebon. Sejak usia remaja, beliau mengembara menuntut ilmu dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Pesantren yang beliau singgahi pertama kali adalah Pondok Pesantren Ciwedus Cilimus Kuningan, Jawa Barat yang diasuh oleh KH Ahmad Syobari. Menurut cerita KH, Ahmad Syobari adalah orang yang pertama kali baiat tarekat kepada beliau. Padahal usia Abah Umar di kala itu masih relatif muda. Dari Ciwedus, beliau bertemu dengan KH Abdul Halim, seorang kiai muda dari Majalengka, Jawa Barat, yang juga pernah menjadi murid KH Ahmad Syobari. 2 tahun kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Bobos Palimanan, Cirebon yang dipimpin oleh Kai Suja. Pada tahun 1916 beliau pindah lagi ke Pondok Pesantren Buntet Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat yang diasuh oleh KH Abbas. Kemudian setelah 1 tahun di sana, beliau pergi ke Pondok Pesantren Majalengka yang diasuh oleh KH Anwar dan KH Abdul Halim. Di Pondok Pesantren Majalengka ini, Abah Umar menimba ilmu selama 5 tahun. Tahun ke-6 Abah Umar diangkat sebagai tenaga pengajar tetap di madrasah yang didirikan oleh KH Abdul Halim. Di sini beliau seringkali terlibat dalam diskusi dengan para tokoh di pesantren maupun para tokoh yang berada di persyarikatan ulama, sehingga nama beliau cepat terkenal. Pada tahun 1923 Habib Umar pulang ke kampung halaman. Dari sinilah beliau memulai berdakwah dan membangun masyarakat, baik dalam bidang sosial, material, keagamaan, maupun spiritual. Panji-panji Syahadatain. Pada masa kemerdekaan, tahun 1947, Habib Umar mulai mengibarkan panji-panji Syahadatain. Itu bermula dari pengajian yang dipimpinnya, yang semula dikenal sebagai pengajian Abah Umar menjadi pengajian Jamaah Syahadatain. Ternyata pengajian ini mendapat simpati luas sehingga menyebar ke seluruh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tahun 1951 lembaga itu mendapat restu dari Presiden Soekarno. Tahun-tahun 1951, Habib Umar sempat mendirikan Pondok Pesantren Asyhadatain di Panguragan. Namun selain mengajarkan ilmu agama dan keterampilan seperti bertani, menjahit, bangkem, koperasi, dan ilmu kanuraga, Habib Umar juga mengharuskan jamaahnya bertawasul kepada Rasulullah, malaikat, ahlul bait, wali. Setiap selesai syalat fardu, menurutnya, tawasul menyebabkan terkabulnya suatu doa. Lebih jauh lagi, Habib Umar juga mendirikan Tarekat Asyhadatain. Ia juga sekaligus pemimpin Tarekat Asyhadatain, menulis buku berjudul Aurad Tarikah Al-Syahadatain. Sebagai pedoman bagi jamaahnya, syahadat, menurut Habib Umar, tidak cukup dilafadzkan di mulut, tapi maknanya juga harus membias ke dalam jiwa. Dengan persaksian 2 kalimat syahadat itu, seseorang akan diampuni atas dosanya dan terkikis pula akar-akar kemusyrikan dalam dirinya.
Karyanya yang lain adalah Aurat tahun 1972, menggunakan bahasa daerah yang berisi ilmu akhlak dan tasawuf, akidah dan pedoman hidup kaum muslimin. Habib Umar menghadap kehadirat Allah pada 13 Rajab tahun 1393 atau 20 Agustus tahun 1973. Semoga amal ibadat dan perjuangannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah.